dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mengundang Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita pada
Hadapanmu seraya mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini sesuatu yang kami rasakan ada di tengah-tengah kami, bahwasanya Tuhan terus beserta dengan kami. Hari ini kami juga bersuka cita untuk bersama-sama jemaat dan umat Tuhan yang ada di Gereja Perhimpunan Injili Baptis Indonesia, Jemaat Immanuel Batu Makjagi, merayakan ulang tahun yang pertama Gereja PIB berdiri di tempat ini. Tuhan menolong acara demi acara yang akan kami lakukan, dan Tuhan memberkati setiap kami yang terlibat dan ambil bagian dalam pelayanan hari ini, sehingga nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Segala kekuatan lain yang mencoba menghalangi jalannya ibadah kami patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Tinggalkan tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan acara kami dari awal sampai selesai. Biarlah hanya boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Terima kasih. Kita masih tetap berdiri. Kita angkat pujian. Hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Karena hari ini adalah hari ulang tahun Gereja GPIB Immanuel yang pertama. Jadi kita bersuka cita bersama-sama pada hari ini. Angkat pujian ini sambil berteduh. Hari yang
segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau akan mengampuni dan menyucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup lagi dunia ini lagi. Tak ingin kau ini, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutup kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihan-Mu. Ku hidup lagi dunia ini lagi. Tak ingin bohongi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutup kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah Terima kasih menyaksikan pelajaran pemilu. siang bagiku besar, tapi kuat dari dosa. Siang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukurku, maaf yang berhenti, tembus meninggikan kemuliaan, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan,
akan menerima sedikit juga, dan orang yang memberi banyak akan menerima banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-6 sampai 8.
kasih kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji hormat kami bagimu Tuhan dari tempat ini. Tuhan, terima kasih 1 tahun yang lalu kami meletakkan batu pertama sebagai batu awal untuk pembangunan gereja di tempat ini. Terima kasih Tuhan di ulang tahun yang pertama ini. Kalau kami mendengar dan melihat keadaan umat-Mu diberkati, ditopang oleh Tuhan. Bapa, tolonglah pelayanan di tempat ini. Kami sungguh yakin dalam firman-Mu bahwa menabur dengan mencucurkan air mata akan pulang dengan sorak-sorai. Demikian juga umat-Mu, mereka bersekutu berhimpun di tempat ini Tuhan, dengan air mata dinaikkan kepada Tuhan dalam doa. Disitulah kuasa kasih-Mu Tuhan melawat umat-Mu. Karena itu Tuhan, terus Engkau persatu padukan hati umat-Mu Tuhan untuk meneruskan perjuangan pelayanan di tempat ini. Biarlah umat-Mu sehati sepikir. Mazmur 133. Jikalau rukun dengan damai, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkat. Biarlah umat-Mu di tempat ini Tuhan, mulai dari Bapak Gembala, Ibu Gembala, beserta dengan jemaat Tuhan bersatu hati, sehingga pelayanan ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Proses pembangunan gereja ini kepada kami serahkan Tuhan. Cara Tuhanlah yang terbaik dan yang terindah akan terjadi bagi pengembangan pelayanan tempat ini. Umat-Mu sudah mengulurkan tangannya, memberikan persembahan berupa uang kepada Tuhan. Tuhan, inilah persembahan kami. Kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, dan kami pegang janji-Mu memberi dengan sukacita. Tuhan akan mengembalikan berlipat kali ganda. Terima kasih Bapak. Berkati umat-Mu, berkati kami semua. Kelanjutan acara ini kepada-Mu kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang Maha Hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Cara selanjutnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita angkat pujian Tuhan menolongku. Angkat suara.
kami bersyukur atas kasih karunia Tuhan yang mempunyai gereja ini. Kami hanyalah pengguna dan pelakunya, tetapi sesungguhnya Engkaulah pemilik sesungguhnya gereja ini. Engkau juga telah memiliki hati saudara-saudara kami di tempat ini. Kami percaya bahwa karena Engkau, mereka berhimpun, mereka berkumpul, dan mereka memuji Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan berita firman-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya hamba-Mu berada di bawah naungan kontrol Tuhan, supaya setiap kata, setiap kalimat keluar hanya karena dorongan Tuhan. Hamba-Mu berdiri sebagai orang yang dipercaya. Kiranya dijauhkanlah motivasi-motivasi yang tidak berguna dari dalam hamba-Mu, dan biarlah hamba-Mu dipakai oleh Tuhan. Dijauhi kata-kata sombong, kata-kata kosong, kata-kata hambar, kata-kata yang tidak berguna daripada hamba-Mu untuk tergoda untuk mengucapkannya. Tetapi biarlah kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang diurapi Tuhan, kata-kata yang dipakai Tuhan untuk membawa kami semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Senang sekali melihat tempat ibadah yang ada di Batu Mak Jage ini. Saya selalu tergoda mau Batu Mak Jande. Selalu saya jaga Batu Mak Jage, bukan Batu Mak Jande. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, anak-anak, shalom. Puji Tuhan ada di tempat ini. Saya pernah melihat foto istri saya pada waktu usia 1 tahun, 2 tahun. Ada fotonya, rambutnya tidak disisir, gigi tidak disikat, dan bermain di lumpur. Kemudian saya bilang, aduh, kalau seperti ini keadaanmu, tidak mungkin saya mau dengan kamu. Sebab keadaanmu begitu jelek waktu usia 1 tahun, 2 tahun. Tetapi waktu usianya 20 tahun, dia kok begitu cantik. Begitu ngomong, menggetarkan hati. Begitu ngomong, rasa, waduh, nggak bisa hilang dari telinga. Maksud saya ialah beginilah, keadaan 1 tahun tidak apa-apa. Sebab keadaan 1 tahun memang dari anak-anak pun belum bisa berbuat apa-apa. Tetapi kan dia berkembang, bagaimana Tuhan memimpin, akhirnya nanti semakin besar, semakin cantiklah tempat ini. Amin. Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya di bawah pimpinan, di bawah komando bersama gembalanya Pak Sumardi dan Ibu. Puji Tuhan, senang sekali bisa mengadakan perayaan ulang tahun pertama tahun ini di gereja ini. Ayat yang diberikan kepada saya pun ayat yang sederhana dan pendek, yaitu ada yang paling di bawah, sudah kelihatan, dalam Mazmur 136 ayat 1. Katanya pun sepenggal, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Lalu saya berpikir, kebaikan Tuhan yang mana yang perlu disyukuri? Kebaikan Tuhan yang mana yang diperhitungkan selama ini sebagai kebaikan Tuhan kepada kita, terutama kepada jemaat di sini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kata-kata penting yang disebut yang ada di sini ialah bersyukur dan Tuhan itu baik. Itu yang kata-kata penting yang ada di dalam pembahasan kita saat ini. Siapa Allah itu? Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin kita mau melihat dulu siapa Allah itu yang kita sembahkan, atau Tuhan itu. Bersyukurlah kepada Tuhan. Siapa Tuhan itu yang perlu kita syukuri, yang perlu kita amati, yang perlu kita ingat. Ada di dalam beberapa ayat di bawahnya itu.
yang mengatakan bersyukurlah kepada Allah. Ayat 3, bersyukurlah kepada Tuhan, segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 4 berkata, karena Dia yang seorang diri melakukan keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya. Dia sendiri, Allah sendiri, melakukan perkara-perkara besar yang di tengah-tengah umatnya, yang bisa dilihat oleh mata umatnya. Kemudian di dalam ayat 5, kepada Dia yang menjadikan langit dan bumi dan dengan kebijaksanaannya. Itulah Allah yang kita sembah. Kemudian ayat 6, kepada Dia yang menghamparkan bumi ini atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya. Ayat 7 dikatakan, kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerangan. Saudara, kalau dibicarakan ayat ini, beberapa ayat ini menyebut tentang siapa Allah yang kita sembah ini, supaya kita berpikir bahwa banyak Allah juga yang disembah oleh banyak orang. Setiap agama mempunyai Allahnya sendiri, setiap agama mempunyai sesembahnya sendiri. Tetapi inilah Allah yang kita sembah. Kemudian saya lanjutkan dengan ayat berikutnya, ayat 10, kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir. Nah, ini membicarakan tentang sejarah bagaimana Israel keluar dari Mesir setelah dari perhambaan. Kemudian terus dalam ayat ini dibicarakan tentang siapa Allah itu yang kita syukuri dan yang kepadanya kita bersyukur hari ini. Mungkin bagian yang terakhir yang saya mau baca kita di sini ialah ayat 25. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluknya, bahwasanya untuk selama-lamanya. Lalu ayat berikutnya, ayat 28, bersyukurlah kepada Allah segala Allah semesta langit. Saudara-saudara, itulah Allah yang kita sembah. Tetapi ketika orang tahu tentang Allah ini sudah 4.000 tahun. Manusia coba mencari Allah dengan caranya sendiri, dengan berbagai cara bentuk agama pun ada. 4.000 tahun sebelum orang mengetahui tentang siapa Allah itu, sebelum lahirnya Yesus ke dalam dunia ini. Orang menulisnya di batu-batu, membuat patungnya, membuatlah segala bentuk tulisan-tulisan yang menyatakan, mengagumkan bahwa Allah. Lalu setelah itu baru diketahui, setelah Abraham keluar dari Mesir, Abraham keluar dari Ur Kasdim, dari kotanya, membawa Allah, nanti akhirnya makin berkembang sampai kepada Raja Daud, sampai kepada Yesus. Yesus menyatakan, akulah Allah. Yang dicari oleh berbagai cara orang mencari, tetapi tidak pernah ketemu, karena Allah itu adalah Allah yang tidak mungkin bisa dicari oleh manusia itu sendiri. Allah begitu besar, Allah begitu mulia, Allah begitu hebat, sehingga kalau demikian, bisakah kita membalas kebaikan Tuhan? Jawabannya pasti tidak. Lalu bagian yang kedua yang kita mau lihat di sana, Allah itu baik. Dari sisi mana kita bisa menilai Allah itu baik? Sebab Allah itu baik, itu berkata baik bagi manusia ialah kalau sesuatu yang cocok dengan dirinya, oh itu baik. Sesuatu yang tidak cocok, itu tidak baik. Termasuk orang menilai Allah pun sering dalam situasi seperti itu. Allah menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus. Sejarahnya begitu panjang sampai kepada Yesus Kristus. Jadi akhirnya kita mengerti bahwa Allah itu ada di dalam Yesus Kristus. Orang mencoba mencari Allah di tempat lain, tetapi akhirnya berbagai teori-teori dibangun oleh para filsuf tidak bisa menemukan siapa Allah itu. Dan bahkan ada orang yang menemukan bahwa Allah itu sampai hari ini
tidak bisa dijumpai, tidak bisa ditemukan, dan tidak bisa dibayangkan dan sebagainya. Allah itu terlalu hebat, terlalu mulia, terlalu besar, sehingga tidak bisa mengerti oleh otak ini. Allah sendiri menyatakan dirinya, barulah kita bisa mengerti melalui firman-Nya. Kemudian kebaikan Tuhan. Bagaimana Allah itu yang disebut dengan baik? Misalnya kalau saya tanya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Jemaat Jage melihat kebaikan Tuhan itu dari sisi apa? Dari manakah Tuhan itu baik? Yang Bapak Ibu bisa mengerti, yang Bapak Ibu bisa percaya bahwa Allah itu baik. Apanya yang baik itu yang dilihat. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, memang Allah itu baik, tetapi kita tidak bisa membalasnya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk membalas kebaikan Tuhan. Tetapi untuk berbuat yang terbaik bagi Tuhan, saya yakin setiap orang bisa membuat yang terbaik. Memang kita tidak bisa buat yang baik. Sebaik apapun, tetap saja tidak baik menurut ukuran Tuhan. Kalau Tuhan mengukurnya. Tetapi dari sisi kita, bisa kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Saudara, yang terbaik, apa yang terbaik itu adalah, adakah saudara merencanakan atau merasakan kebaikan Tuhan hari ini? Bisa, tetapi yang mana? Yang memberikan hidup, hidup juga orang lain, tidak percaya Tuhan pun hidup. Apa kebaikan Tuhan? Kita pergi sudah sampai kepada tujuan. Nah, kalau tidak sampai tujuan, apakah Allah itu tidak baik? Itu pertanyaannya. Dia memberkati sawah ladang kami, berhasil. Nah, bagaimana kalau tidak ada hasil sawah ladang itu? Apakah Allah itu tidak baik? Saudara-saudara, inilah ukuran manusia sering mengatakan buat Tuhan. Contoh ketika orang berkata Allah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Banyak orang berkata bahwa kalau Allah Immanuel itu tidak mungkin ada kecelakaan. Kalau ada kecelakaan, apakah Tuhan itu tidak Immanuel? Apakah Tuhan itu tidak menyertai kita? Saudara-saudara, ini dipertimbangkan teologi seperti itu. Ada orang yang berkata bahwa kalau Allah mencampuri urusan kita, tidak mungkin terjadi yang tidak baik. Kalau Allah itu baik, tidak mungkin gereja ini hanya begini. Jangan-jangan ada pikiran seperti itu, atau orang lain mendengar, gereja itu, jemaat itu mengatakan Allah baik, tetapi gereja itu kok hanya segitu sih. Selalu diukur oleh ukuran manusia yang mana ini. Allah itu baik, tidak diukur oleh kebaikan melalui kita. Cuma banyak orang sesuatu yang tidak baik, yang kita pikirkan, tetapi toh itu menjadi baik. Ada di sebuah buku, mungkin kalau Bapak Ibu pernah membaca, ada seorang pemburu. Ini seorang yang suka pergi berburu, dan dia adalah seorang yang punya nama di sosial masyarakat. Tidak diketahui bagaimana cara terjadinya. Kawan si pemburu ini senjatanya meledak kena kaki kawannya penguasa ini. Kawannya ini marah. Waduh, kamu berburu tembak saya. Masuk ke dalam penjara. Dimasukkan tetapi tidak ada proses. Dia berobat, sakitnya sembuh, kakinya putus. Lalu setelah 6-7 tahun, kakinya sudah sembuh, kepingin mau pergi berburu. Dia pergi sendiri sampai di hutan, ketemulah dengan kelompok manusia yang pemakan orang, karnival. Wih, ini gemuknya mungkin kira-kira sama dengan saya, dan rapinya juga mungkin sama dengan saya ini. Ini patut dimakan. Oh, sudah dipegang, sudah disiapkan untuk dimakan. Wah, ini sedap makanan tengah hari ini. Tetapi pemimpinnya berkata, coba periksa dulu, layak dimakan enggak? Sebab kalau cacat tidak boleh dimakan. Diperiksa, lihat jari kakinya putus. Tidak layak dimakan. Ini keluarkan, lepaskan, lepas.
Puji Tuhan, kaki saya putus. Haleluya, syukur kaki saya putus. Kalau tidak, saya sudah dimakan. Lalu dia pulang. Lepaskan orang itu yang saya bicarakan dulu. Sekali lepas, orang yang sudah 6 tahun tanpa diproses, 7 tahun. Dia berkata, sekarang kamu keluar. Kenapa? Kamu keluar. Dengan cerita itu, oh syukur katanya. Saya dikurung, coba kalau saya tidak dikurung di dalam penjara, dia bawa saya yang sempurna, saya layak dimakan. Puji Tuhan. Syukur saya dipenjarakan. Di dalam situasi seperti itu pun, orang bersyukur dari sisi hati, dari ukuran Tuhan. Kemudian ada yang berikutnya lagi. Pilot kecil, pesawat kecil, jatuh. Kemudian kawannya mati. Sesuai aturan penerbangan itu, kalau ada pesawat jatuh, mereka pertama-tama buat tenda dulu. Temannya yang mati itu dimasukkan di dalam tenda. Kemudian bikinlah api. Sementara cari api, bikin api itu, apinya sudah hidup. Dia coba cari sinyal. Di mana sinyal hati itu bisa ada. Makin jauh dia jalan saja cari sinyal untuk hubungi orang yang bisa dia hubungi, memberitahukan bahwa dia jatuh. Dia tolak ke belakang lihat asap. Wih, asap itu. Dia kembali buru-buru. Pondoknya, tendanya terbakar. Kawannya yang ada di dalam terbakar. Tuhan, kenapa terjadi begini? Sudah gak pesawat saya jatuh, bikin tenda dibakar, kawan saya terbakar, kawan yang seperjalanan saya, yang saya anggap baik sekarang terbakar karena tenda itu. 1 jam kemudian, dengan bunyi helikopter, dia lihat itu ada asap. Di situ dia cari, rupanya melalui asap itu dia ditemukan kebakaran tendanya. Mengakibatkan dia ditemukan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam hidup ini kadang-kadang kita tidak mengerti apa yang patut kita syukuri, yang tidak patut kita syukuri. Sepertinya kita susah mengerti. Sebab toh nanti yang tidak kita syukuri itu juga yang kelihatannya lebih baik. Ada seorang bapak, seorang keluarga, sebuah keluarga. Anaknya 3 orang. Anak yang pertama, anak yang kedua kelihatannya pintar. Anak yang ketiga itu kelihatannya agak bodoh. Lalu dia asuransi pendidikan. Yang masuk asuransi 2 kakaknya ini. 2 kakaknya ini diasuransikan pendidikan. Yang ini apalah kalau dia agak bodoh-bodoh. Tetapi 2 anaknya ini sekolah tidak tamat-tamat SMA-nya. Tidak selesai-selesai. 2 anaknya itu yang dianggap pintar. Anak ketiganya itu yang tidak diasuransikan, itu dia naik terus dan sampai sekarang dia kuliah, selesai kuliah sudah bekerja dan dia dapat pekerjaan. Anak yang dianggap bodoh itu, itulah yang menjadi anak kebanggaannya sekarang. Coba perhatikan. Manusia ini makanya Tuhan tidak mengatakan bersyukur kalau begini. Tetapi bersyukurlah senantiasa sebab kita tahu dan tidak tahu apa yang terjadi, yang mana yang benar, yang mana yang baik, yang mana yang sesuai. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara tahu tentang bagaimana kita melakukan kebaikan, menikmati atau menyatakan kebaikan Tuhan. Kita bersyukur sebab Tuhan baik. Baik itu kalau cocok, itu baik. Kalau tidak cocok dengan kemauan kita, selalu kita bilang itu tidak baik, karena tidak cocok dengan keinginan. Beberapa hari yang lalu saya berkhotbah tentang kekhawatiran. Apa penyebab kekhawatiran? Penyebab kekhawatiran itu rata-rata ialah banyak orang berpikir takut kalau nanti tidak sesuai dengan rencana yang diharapkan.
Itu yang membuat orang khawatir. Khawatir tentang penyakit. Walaupun hari ini adalah sehat, takut besok-besok saya jatuh sakit. Khawatir tentang makanan, takut kalau pada satu waktu makanan saya habis. Padahal kalau dilihat sekarang dia perlu bersyukur, tetapi yang dipelihara ialah kekhawatiran. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berhakkah kita menilai Allah itu baik atau tidak baik? Sebenarnya jawabannya tidak. Kita tidak berhak. So, kita ini adalah ciptaan. Yang menciptakan kita nilai. Misalnya coba kalau ada seorang ibu mengenyam tikar. Ada biasa yang mengenyam tikar. Tikarnya jelek. Bisa biasa ketika itu berkata, kenapa kamu buat saja kan? Tikar itu tidak ada haknya. Karena itu diciptakan oleh ibu yang membuat. Ibu itu yang bisa menilai. Tapi apa ibu itu katakan? Ya jelek-jelek tetap saya nikmati. Gitu kan? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, apa saja tidak ada sesuatu yang tidak bisa dikhawatirkan, tidak bisa disyukuri dalam hidup ini. Dan kebaikan Tuhan tidak bisa kita nilai, oh ini baik, oh ini tidak baik. Saya melihat berkat Tuhan, saya tidak usah terlalu banyak ceritakan tentang bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan saya. Saya ini kalau dikatakan orang yang paling sudah kebal, tidak mempunyai apa-apa. Kalau tidak ada apa-apa, saya sudah kebal. Sebab sudah terbiasa saya. Dulu waktu kita bekerja sama dengan disponsori oleh misi. Nah juga ada yang lebih-lebih, kurang lebih sekarang juga. Kemudian saya bekerja sama dengan Habitat for Humanity International. Itu Jimmy Carter Group, mantan Presiden Amerika. Saya pikir uangnya diambil sesuka hati, diambil. Sama susahnya. Tidak perlulah saya khawatir lagi soal sesuatu seperti itu. Cara mencari uang masih membawa orang-orang jemaatnya pergi ke taman-taman. Di taman itu mereka mengumpulkan botol, mengumpulkan plastik, mengumpulkan kertas. Nanti mereka jual seberapa duitnya itu yang dipakai untuk diserahkan kepada perumahan-perumahan yang tidak mempunyai rumah, orang-orang yang tidak mempunyai rumah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sering kita berpikir bahwa uang itu datangnya dari orang banyak, dari orang kaya. Tidak juga selalu begitu. Saya melihat di anugerah mengkaya, orang yang setia dalam hal memberi ialah orang-orang yang biasa jual kangkung, jual rebung, jual meeting. Itu yang setia. Yang kaya-kaya itu kalau maju kasih perpuluhan dan seperti tadi, dia mereka sebab mau memberi sedikit. Malu barangkali lah mau beli sedikit, malu mau beli banyak. Saya keputusan dia tidak mau beli. Ada juga yang begitu, dia pikir mau kasih persembahan, dia cari-cari dalam paketnya, dia beli kecil. Nak ketemu uang kecil, anggap tidak ada persembahan. Sebab sayang uang merah itu mau dipersembahkan. Jadi dia cari uang kecilnya dulu baru dipersembahkan. Jadi itu sebabnya yang tidak punya banyak uang itu tidak ada beban. Semuanya uang kecil. Ambil lagi uang kecil dari sini, uang kecil tidak ada kasih. Saudara, inilah pengalaman saya di dalam melayani. Jadi gembala sudah 30 tahun jadi gembala. Saya melihat ini kesulitan-kesulitan itu sebenarnya di mana-mana pun ada. Kesulitan untuk membangun di mana-mana ada. Tetapi dua tempat ini membuat air mata saya menetes. Saya pergi melihat gereja PB di Purwokerto yang begitu sulit untuk membangun. Lihat gedung gereja mau dirobohkan oleh orang.
Soal duitnya tidak usah lah saya pikirkan dari mana dapat, terserah. Tetapi yang saya lihat sulitnya, dia berdiri di tengah-tengah orang yang tidak percaya Tuhan, sukanya meroboh gereja. Tetapi gereja kita berdiri kokoh. Waduh, saya bilang puji Tuhan. Sekarang saya datang ke sini melihat ini, yang gerejanya masih belum seperti itu, masih belum seperti itu. Saya bilang, waduh, puji Tuhan. Saya lihat ibu-ibu menyanyi tadi luar biasa, ya ibu ya. Puji Tuhan, semangat ibu-ibu itu luar biasa, dan senang sekali melihatnya. Dan puji Tuhan, itu kalau ibu-ibu banyak tandanya akan berkembang. Gereja kita sebab beranak. Kalau laki-laki tak beranak, coba ya. Kalau laki-laki yang banyak itu kayaknya kurang berkembang gereja. Jadi saudara-saudara, gereja kita ini alamat akan berkembang. Amin. Amin. Puji Tuhan. Lalu saudara yang dikasih Tuhan, jangan mengeluh berkata tidak ada uang. Selalu bersyukur saja. Soal bagaimana gereja ini nanti Tuhan yang urus. Amin. Itu dalam urusan Tuhan. Malah kalau kita mau buat begini buat kita stres, membuat kita susah. Sekarang saya berjalan bersama dengan Tuhan. Apa jadinya nanti terserah. Jangan malu gedung gereja tidak bagus terhadap gereja-gereja yang lain. Sebab yang penting bisa memuji Tuhan. Amin. Amin. Saya dalam kehidupan saya, makanya selalu saya katakan bahwa saya sudah kebal dengan kekurangan. Sudah sering mengalami kesulitan, tetapi saya lihat juga cara Tuhan, tangan Tuhan terus menyertai dan menolong. Hanya itulah sebabnya. Satu kata yang paling penting, bersyukur kepada Tuhan. Kata bersyukur itu artinya lawannya daripada orang yang menggerutu kepada Tuhan, menggerutu pada organisasi, menggerutu terhadap orang-orang tertentu. Kenapa tidak begini? Kenapa tidak begitu? Saya orang kaya aja di Bengkayang, saya bilang kalau tidak memberi perpuluhan tidak apa-apalah, kalau tidak digerakkan Tuhan, bawa pulang biar besar perut makan aja waktu itu. Berarti saya gitu di Bengkayang karena saya bukan memperbanyak uang. Kita bukan memperbanyak uang di dalam, sebab banyak uang itu sering juga menjadi masalah. Lebih baik dalam situasi seperti apa adanya, kita tetap memuliakan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Hendaklah hati Bapak Ibu selalu mengucap syukur kepada Dia yang mempunyai pekerjaan. Dan pujilah Tuhan. Tuhan berkati Pak Supardi dengan Ibu dan seluruh jemaat ini diberkati Tuhan. Amin. Kalau tidak ada apa-apa, bilang aja Tuhan, saya mengerti bagaimana caranya. Saya sudah tahu Tuhan punya pekerjaan. Kami ini hidup pun hanya karena Engkau. Tuhan menyertai, Tuhan menolong jemaat ini. Amin. Syukur bin Allah. Baik, kita berdoa. Terpujilah Engkau, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, dan Yesus Kristus yang orang pribadi kami. Kami bersyukur ya Bapa, Allah yang baik, yang mengasihi, memelihara, dan memenuhi segala kebutuhan. Terlebih lagi jemaat Tuhan tempat ini. Kami yakin percaya bahwa firman yang sudah taburkan hamba-Mu akan menjadi berkat bagi kami, terutama jemaat tempat ini. Mereka semakin bertumbuh pengenalan akan Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati hamba-Mu ya Bapa yang luar biasa, yang telah menjadi teladan bagi hamba-hamba-Mu, khususnya di gereja ini. Kau berkati, berikan kesehatan, berkati istri dan anak-anak cucu menantu, dan berkati pelayanan sebagai gembala Tuhan di gereja di anugerah. Tuhan Yesus, kami serahkan semua doa dan tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa.
Haleluya. Amin. Perayaan ulang tahun saya persilakan Bapak Ketua BPP untuk maju ke depan, Ketua BPD 7 dan Ketua Maper, kemudian Gembala Sidang Immanuel Batu Majage, Ketua Jemaat Ibu Suwarni dan Ibu RT ada. Kami persilakan untuk maju ke depan. Yang paling penting Pak. Ikan lagu Selamat Ulang Tahun. Bagi kue, bagi kuenya
oleh Bapak Ketua Umum Pendeta Dr. Haryansyah. Silakan Pak. Mari kita berdoa bersyukur yang di luar jemaat. Mari bangkit berdiri. Mari kita semua berdiri. Kami angkat hati penuh syukur kepada Tuhan yang empunya gerejanya. Terima kasih untuk Bapak Gembala kami di tempat ini, Bapak Subardi dan Ibu Suwardi. Semangat mereka, kasih mereka kepada Tuhan dan pekerjaan-Mu telah mendorong kami untuk hadir dalam perayaan ulang tahun 1 tahun GPB Immanuel Batu Makjakir. Benar Tuhan, kondisi ini sangatlah sederhana. Tapi kami berharap memandang kepada Tuhan bahwa 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, gereja ini akan tumbuh indah, menjadi alat di tangan Tuhan bagi keselamatan jiwa-jiwa. Akan berhimpun banyak orang yang percaya di tempat ini, memuji dan menyembah Tuhan. Seiring dengan waktu, tempat ini pun akan berubah semakin indah, semakin mempesona hati, dan Tuhan kami puji dan muliakan. Hari ini kami bersama-sama menaikkan puji syukur kepada Tuhan atas perbuatan-Mu yang ajaib. Kiranya Engkau berkenan atas ibadah kami, perayaan kami, dan suasana batiniah kami. Memperkenan dan memuliakan Tuhan, sebab sungguh Allah di dalam Yesuslah yang telah melakukannya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terimalah ucapan syukur kami dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Abil katalimong cara minka surga masengat ka jubata. Arus. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Siang hari ini kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Ia baik dan sungguh baik dalam setiap hidup kita. Yang kami agungkan tinggi Tuhan kita Yesus Kristus, yang kita sembah, yang kita agungkan di dalam kehidupan kita. Salam semuanya. Salam. Ya, puji nama Tuhan Bapak Ibu. Yang terhormat Bapak Ketua Umum Gereja Perhimpunan Injil Baptis Indonesia, Pendeta Dr. Esron Haryansyah, Sekretaris Umum Gereja Perhimpunan Injil Baptis Indonesia, Pendeta Dr. Sangkot Sibrani MPH. Kami mengucapkan selamat datang di tempat kami semuanya. Ketua Majelis Pertimbangan, Pendeta Dr. Simpson Lingop MPH. Kami mengucapkan terima kasih selamat datang kepada Bapak Ibu, bahkan Pendeta Penginjil, Ketua Majelis yang hadir pada hari ini, dan para undangan yang dapat menghadiri merayakan ulang tahun gereja kami yang ke-1 tahunnya. Di mana kami Bapak, Bu,
kami bersyukur 1 tahun kami boleh ada dan sehingga gereja ini boleh berdiri di tempat ini. Awalnya kami masih beribadah di gereja atau bukan di gereja, di rumah jemaat. 1 tahun lebih kami beribadah di rumah jemaat di Sebabal. Tetapi kami mempunyai tekad, kami mempunyai rencana. Nggak mungkin kami setiap tahun akan beribadah di tempat ini ataupun di rumah jemaat. Otomatis mengganggu suasana jemaat atau mengganggu keluarga. Kami punya rencana pada waktu itu. Kita harus mendirikan gereja walaupun apa adanya. Tahun depan kita akan mendirikan gereja. Dan pada waktu itu sebelum Natal berdirilah gereja pada waktu itu di tempat ini. Tetapi Bapak Ibu, kami penuh dengan perjuangan dalam untuk mencari dana, mencari lokasi ini. Kemana kami mau akan mendirikan gereja? Sedangkan kami memerlukan. Tak mungkin kami setiap minggu akan beribadah di tempat jemaat atau di rumah jemaat. Ternyata ada jemaat kita yang punya inisiatif memberikan tanahnya di tempat ini. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Sungguh luar biasa pimpinan dan penyertaan Tuhan sehingga firman pada hari ini bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Kebaikan Tuhan tak bisa diukur oleh apa segalanya atau diukur oleh segalanya. Kekayaan, pangkat, jabatan tak bisa oleh diukur. Tetapi kebaikan Tuhan itu sungguh nyata dalam kehidupan kami, khususnya jemaat Immanuel Batu Majaki di tempat ini. Bapak Ibu, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, sehingga kami punya rencana pada bulan kemarin kita akan ulang tahun gereja kita yang ke-1 tahun. Tetapi kami bergumul lagi mencari dana atau biaya untuk melaksanakan acara ini. Tapi kami punya Allah yang luar biasa, punya Tuhan, sehingga semuanya itu terlaksana dengan baik. Keuangan segala pun jemaat yang mendorong kami. Ada yang memberikan kue, memberikan daging ayam, memberikan buah dan minuman dan lain sebagainya. Akhirnya terjadilah dan tercapailah rencana itu sehingga pada hari ini kita bersama-sama merayakan ulang tahun gereja GPB Immanuel Batu Majaki. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang saya kasih dalam Tuhan, saya berterima kasih atas kedatangan Bapak Ibu sudah jauh-jauh meluangkan waktunya di tempat ini karena Tuhan yang membalas memberkati semuanya itu. Bapak Pendeta Simpson yang telah menyampaikan firman Tuhan itu tadi, kami sungguh diberkati karena Tuhan yang memberkati Bapak, sekeluarga dan pelayanan. Jadi inilah yang dapat saya sampaikan kepada kita semuanya. Ya, saya ucapkan terima kasih Tuhan Yesus yang memberkati. Amin. Kita akan mendengarkan kata sambutan dari Bapak Ketua Umum BPP, Bapak Pendeta Esron, kami persilakan. Selamat siang Bapak Ibu, Shalom. Shalom. Shalom yang diberahkan. Selamat ulang tahun untuk GPB Immanuel Batu Majaki dan Pak Jage. Tidak ada bapaknya. Ini Majaki. 2 hari lalu kami baru ada pertemuan besar dengan orang besar di Jakarta di salah satu hotel terbaik di Indonesia
sampai Pak Sibarani sekum kita ragu-ragu untuk memesan minum di lobi itu karena takut terlalu mahal, nggak sanggup bayar. Kami menandatangan MOU dengan Wycliffe Association dari Amerika Serikat bersama dengan Yayasan Bahtraku untuk Indonesia. Kami belajar berbahasa Inggris kemarin karena delegasi Amerika itu tidak tahu bahasa Indonesia, dan puji Tuhan sudah diselesaikan MOU-nya. Gedungnya megah sekali, mungkin satu pilar saja bisa kita bangun 2 gereja. Hari ini kita ada di sini, gereja yang saya dari tadi menghitung nggak sampai ini 4 meter. Pak Sekum lapor saya, gereja mereka 4 kali 6. Saya hitung tadi nggak sampai 4, paling 3,30. Gitu ya. Tapi itu hanyalah benda. Di tempat yang megah, di tempat yang sederhana, hanyalah benda. Itu bukan alasan kita bersyukur. Alasan kita bersyukur adalah Allah berkenan memilih kita menjadi umatnya. Tempat seperti ini kita perlukan untuk berhimpun menyembah Dia. Sarana. Karena itu bersyukurlah oleh keselamatan yang daripadanya, dan selamat ulang tahun untuk GPIB Immanuel Batu Pak Jaget. Tepuk tangan. Pak Sekum hitung-hitung berapa kali nanti tepuk tangan. Ibu Suwarni ini keren, caranya luar biasa. Dia tidak takut WA saya sampai berenter-enter ke bawah. Saya sudah tahu maunya. Pak Ketum wajib datang, itu pesan di balik WA itu. Saya tidak datang sendiri, Ibu. Saya ditemani Sekum, Pak Pendeta Sibarani, berdiri Pak. Gak sendiri, Bu. Saya ditemani Ketua Departemen Misi kita, datang dari Medan, Bapak Pendeta Dr. Marganda Simarmata. Gak sendiri, Bu. Saya ditemani Ketua Komisi Kesejahteraan. Kalau nanti panitia kekurangan, minta sama beliau, Bapak Pendeta Dr. Petrus Timan. Saya tidak sendiri, Bu. Ditemani bidang organisasi, Bapak Pendeta Dr. Sipur MPDK. Berdiri, Bapak. Wow, ini pengurus pusat ya. Apalagi ada Pak Gembala kita, Ketua Majelis Pertimbangan, Bapak Pendeta Dr. Simpson Dinop MPH. Tepuk tangan untuk beliau. Nah, ada pengurus pusat yang enggak diperkenalkan, takut nanti saya dimarahin di jalan. Lalu rekan-rekan yang tadinya sektor 6 lumayan banyak ini, sebab saudara dapat rezeki besar sekaligus tanggung jawab. Pengurus pusat, Pak. Sudah. Bapak tadi operator kok di luar. Iya. Jadi GPIB Immanuel Makjage ini bergabung dengan BPD 7 Pemekaran Daerah yang baru lahir beberapa bulan ini. Itu sebabnya pejabat sementara atau pelaksana tugas Ketua BPD 7 masih ditangani oleh Sekum dan beberapa teman yang lain seperti Bapak Evangelis Dr. Jeffrey MPDK, berdiri sebagai Sekretaris Daerah. Bendaharanya Ibu Minarni tidak hadir, tetapi ada kawan-kawan pengurus dan gembala di BPD 7 ini yang hadir, seperti ada Pak Nehemia yang sudah mendahului kita semua tadi malam sudah datang.
memastikan semua masakan sudah ini. Lalu ada Pak Patar, ada Pak Ani, ada Pak Hendra. Kalau Pak Hendra orang sini lah itu, gitu ya. Ada Pak Asmadi, Dr. Asmadi, keren, banyak yang datang menghargai Bapak, Ibu, dan jemaat Bajage. Karena itu jangan buat saya malu. Tanah ini sudah dijual murah dan belum ada uang kita untuk bayar. Betul? Betul? Ini dijual ke GPB. Mana pemiliknya? Pak, sini dulu. Saya minta sumbangan dari Bapak. Iya, sini Pak. Jadi ikhlas tanah ini diserahkan ke gereja PD. Kalau masalah ikhlas belum bisa saya jawab. Nah, maksud saya ikhlas berapa? Ditawar berapa? Kalau penawaran dulu sih 30. Tapi udah dikurang. Jadi 28 tambah satu batang kan dua. Jadi berapa? 25. Jadinya berapa ini? Cepat. Biar kita cari dana nih hari ini. Jadi 32. Kok naik? Bapak ini gimana? Ini hamba Tuhan loh. Nah, betulkah tanah ini Bapak jual 28 juta? Betul. Tadi 32 kok naik? Tambah batang sawit. Ganti rugi batang sawit. Ambil itu sawitmu. Ambil. Ya, jangan jual begitu tuh. Tuhan yang menumbuhkan. Udah 28 bersih ya. 28 bersih ya. Gak usah hitung-hitung sawit. Ini gereja Bapak tau? Hah? Duduk dulu di depan, di dekat sana. Jadi kita mau cari uang 28 juta siang ini. Oke? Jangan ada yang pelit dengan Tuhan. Siap menjadi berkat? Amin. Oke. Tamu undangan kami juga nggak usah malu-malu. Anda sudah diselamatkan Kristus. Lintas merek nggak boleh membatasi. Pokoknya hari ini tanah ini harus lunas. Paling tidak dalam catatan. Iya dong. Saya sudah kantongin kertas. Bapak tulis sumbanganmu ya. Bapak punya tanah. Tulis sumbanganmu, lalu kumpulkan ke saya. Nanti segera cepat. Kalau enggak kita makan siang kita. Oke. Pak Nehem ke sini dulu. Pak Nehem. Berdamai sejahtera dengan nyonyamu, tulis sejumlah yang digerakkan roh Tuhan untuk 28 juta yang kita perlu. Oke. Jangan terlalu banyak, 2 puasa dulu Pak. Sekarang. Oke. Pak Mariono, saya lihat kau bawa istrimu. Bawa istrimu. Nih ambil ini, duduk dekat istrimu sana. Diskusi. Cepat. Supaya kita makan siang. Ya. Langsung ya, ditulis. Oh sini. Nah. Batar, kau diberkati Tuhan. Dikasih istri yang cantik. Pelayanan yang baik. Berkat yang melimpah. Jangan ragu-ragu. Salam dulu. Ya. Kalau enggak jadi nih kita diusir dari pulau ini. Oke. Hendra, kamu rumahmu dikelilingi pohon sawit. Ya. Bawa nyonyamu di sini. Bawa. Oke. Putuskan uang laki-laki. Oke.
pas tahun baru cantik. Iya, hari ini kita begini, syukurlah. Tapi esok kita akan segera benahi. Gereja kita banyak sekali. Ada 260 sekarang gereja kita. Ada sekitar 40.000 jemaat kita yang akan kita tata dengan baik sehingga hari-hari esok akan mempesona dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Ya, saya kira saya nggak berpanjang lebar sambutan. Walaupun jemaat Majage rasa kecil, lemah, belajar taat, belajar loyal kepada organisasi. Saya lihat ada di sini jimpitan gerakan 1000, perpuluhan ke DPD hadir dalam pertemuan. Jadi itu Bapak Ibu ya. Lalu pengurus BPJ di sini siapa? Ketuanya mana? Ibu mengetuai. Oke, sampai kita temukan nanti ketua atau gembala ketua BPJ, sekretaris mana? Ibu, bendahara, Ibu bersatu. Jangan ada saling mencurigai. Jangan ada iri hati. Kita semua terbuka di hadapan Tuhan. Manis lidah mulut kita, Tuhan tahu semuanya. Jadi sehati, sepikir, seia, sekata. Saya berharap segera datang lagi ke sini, peletakan batu pertama untuk bangunannya. Menurut saya ini besi-besinya saya periksa tadi kecil banget. Apa bisa itu? Besi 8. Mungkin dikasih slug tambahan supaya dimasukkan besi 10. Paling tidak 10 untuk tiangnya. Ya, nanti akan kita ikut terlibat dalam pembangunan prosesnya. Akan kita kawal dan kita tangani. Saya kira itu yang kami mau sampaikan. Selamat untuk DPD Immanuel Dati Majage. Selamat ulang tahun yang pertama. Dan teruslah bertumbuh di dalam Tuhan. Bertambah-tambah. Damai sejahtera di hati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ini uang cash ada berapa? 1.700.000. Terima kasih untuk keluarga Pak Mai yang sudah nge-cashkan. Lalu siapa lagi tadi ada yang sudah memberi cash? Sudah kami catat. Mama Yudi. Oh, Pak Maper 1 juta langsung cash.
Pendeta Dr. Marganda Simarmata akan menutup kita dengan doa berkat dan doa makan. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri rangkaian ucapan syukur kita sembari untuk menikmati berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan, Bapa kami dalam Yesus Kristus yang telah memanggil kami, memilih kami menjadi umat percaya-Mu, dan oleh karena anugerah-Mu telah menyelamatkan kami. Kami bersyukur untuk rangkaian mengucapkan syukur 1 tahun Tuhan memberkati gereja-Mu di tempat ini, menyerahkan Bapak Ibu Gembala, badan pengurus jemaat dan seluruh jemaat ada dalam pemeliharaan Tuhan. Bersama-sama dengan kami semua mengucap syukur untuk kebaikan-Mu ya Bapa, bahwasanya kasih setia-Mu sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam pengucapan syukur ini juga kami bersyukur sebab Engkau menaruh hati bagi kami untuk boleh mendukung gereja-Mu di tempat ini melalui pembelian tanah pertapakan gereja. Terima kasih ya Tuhan, sebab berkat-Mu yang telah Engkau berikan bagi kami kembalikan untuk kepujian dan kemuliaan bagi-Mu. Biarlah untuk seterusnya untuk pembangunan gereja dan juga untuk pelayanan di tempat ini ada dalam pertolongan dan pemeliharaan Tuhan. Berdoa untuk masyarakat setempat atau juga gereja-gereja sahabat dan pemerintah setempat. Tuhan tolong biar kami bersama-sama untuk terus mengembangkan pekerjaan Tuhan di daerah ini. Terima kasih Bapak yang baik, dan oleh karena kemurahan Tuhan, jemaat di gereja ini akan memberkati kami melalui suguhan makan minum ya Tuhan, kuduskan sucikan menjadi kekuatan dan kesehatan bagi kami. Kami akhiri rangkaian pengucapan syukur ibadah kami bagi-Mu kemuliaan ya Tuhan, dan ketika kami akan pulang nantinya berpisah satu sama lain, Engkau jualah yang memberkati kami, dan kiranya cinta anugerah dari Allah Bapa, kasih setia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan, penyertaan, pemeliharaan, dan berkat-berkat Roh Kudus itulah yang memberkati kita sekalian umat Tuhan hari ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih. Ibadah pengucapan syukur kita dan perayaan ulang tahun kita pada hari ini sudah selesai. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati, dan selamat menikmati makanan yang telah kami sediakan. Terima kasih. Ya, selamat datang di daerah Pangkalan Kongsi atau Batu Mak Jage, Pak Pendeta Dr. Asmadi. Ya, jauh-jauh dari Tarutung. Dan Medan. Ya, Medan. Luar biasa menyemangati daerah Batu Mak Jage yang ada di Kabupaten Sambas, Tebas. Silakan Bapak Pendeta Mariono. Oh ya, silakan. Ini siap. Makan, jangan Ini siap sama manok, ya. Silakan. Silakan Mak Yudi. Ya, silakan Uman. Uman baso. Makan Pak. Yuk. Ya, ini suasana istirahat menikmati masakan dari Jemaat Immanuel Batu Mak Jage. Ya, silakan menikmati. Luar biasa. Gimana? Senang ya di tempat ini?
Kata Pak, ini Pak Batar dengan kawan-kawan di foto juga katanya. Silakan Pak, God bless. Banyak mati. Tapi kan kemarin nggak mau lihat kok. Dedek namanya siapa? Hah? Arya. Elia. 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 Iya. Mantap.